Hati-hati Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kita punya medsos hari ini mengalahkan curhat kita kepada Allah. Yang seharusnya kita punya masalah minal masjid ilal masjid, kita datangi masjid. Punya masalah dengan suami harusnya ke masjid. Bapak-bapak punya masalah dengan istri, masjid. Ngapain? Tahajud. Sekarang banyak orang curhat melalui HP Pak, WA. Curhatlah sama Allah. Punya masalah dengan suami, nulis status WA. Ya Allah, kalau Anda punya masalah kemudian ditulis status WA, itu sama halnya Anda mengumbar aib keluarga. Bapak Ibu ingat ya, surat Yasin ayat 64, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya waktu itu mikir Pak, kenapa ketika mulut dikunci tangan berbicara? Ternyata apa jawabannya? Saya dapat jawaban ini pulang pengajian dari Korea Selatan. Jawabannya apa? Karena orang banyak bermaksiat menggunakan tangannya Pak, jarinya. Ibu-ibu termasuk posting tentang suaminya melalui status WA, di Instagram, di Facebook, itu aib. Besok akan dihisap tanganmu. Hari ini banyak orang mencela, membuli, mencaci maki menggunakan tangannya. Jangan curhat melalui HP. Ibu-ibu punya Facebook boleh, tapi jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan sampai mendapatkan murka Tuhanmu. Ingat Bu, hari ini banyak orang di penjara gara-gara medsos, betul? Hati-hati. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena ini susah, Allah berkenan memberikan hiburan kepada Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu, yang pertama, jangan pernah ada keraguan soal Isra Mi'raj ini. Syekh Marzuki di dalam kitab Aqidatul Awam, Syekh Marzuki itu merupakan paman dari Syekh Nawawi. Syekh Marzuki membuat kitab namanya Aqidatul Awam. Kemudian ponakannya Syekh Nawawi ini mensyarahkan dalam kitab Nuruz Zulam, Syekh Nawawi Al-Bantani. Orang dulu tuh begitu Pak, kalau dia menjadi orang alim otomatis nama daerahnya itu disebut Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Ahmad Khalil Al-Bangkalan karena orang Bangkalan. Syekh Soleh Darat As-Samarongi orang Semarang. Syekh Ahmad Khotib Al-Minangkabawi karena orang Minangkabau. Syekh Mahfud Atur-Musi Termas Patisan. Kalau saya besok mati Miftah Al-Kalasani orang Kalasan. Yang paling gak enak itu besok Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf As-Solole karena orang Solo Pak. Yang gak enak Pak Wakil Wali Kota besok ini kan Subardi Usuluddin Al-Bukeki. Subardi Usuluddin Al-Bukeki. Kita ke Ahmad Pak Wakil ya Al-Bukeki. Aduh. Beliau mengatakan apa dalam kitab Nuruz Zulam? Ayajibu ala kulli mukallafin an na'taqida anna Allah Subhanahu wa taala akrama nabiyyahu bil Isra'i wal Mi'raj. Wajib bagi orang mukallaf kayak kita untuk mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Gak boleh ada keraguan. Percayailah Isra Mi'raj itu dengan menggunakan hati, jangan menggunakan akal. Pak, akal itu penting tapi hati lebih penting. Maka ketika kita memutuskan sesuatu yang besar, kita sering mengatakan apa? Tanyakanlah kepada hati nurani, karena hati ini penting. Saya sampaikan, orang yang akalnya cerdas itu penting, yang punya hati lebih cerdas itu lebih penting. Saya mohon maaf, saya kasih gambaran sedikit. Banyak orang yang akalnya cerdas, hatinya tidak baik, juga tidak baik. Hatinya cerdas, baik, tapi akalnya tidak baik, juga tidak baik. Ibu saya di Sumatera sana itu punya pembantu, dia tidak bisa nulis, tidak bisa membaca, tapi jujur dia akan jadi pembantu. Suatu saat dia nerima surat cinta dari calon suaminya, nggak bisa baca, cuma dicium-cium toh. Akhirnya ketahuan saya, itu apa Mbak? Surat cinta dari suami saya, calon suami saya Gus. Ini ketika saya masih SD. Isinya apa? Saya nggak tahu. Mau nggak kamu tahu isinya apa? Caranya gimana? Saya bacakan. Jangan, nanti kalau dibacakan Gus minta tahu. Ya sudah, saya bacakan, telinga saya kamu tutup. Karena orang goblok. Ya sudah kalau gitu, dibacakan saja tapi telinganya ditutup ya gitu. Jadi saya membaca surat cinta dari calon pas suaminya, membaca telinga saya ditutup. Kan goblok gitu loh. Tapi dia jujur, hatinya jujur, tapi dia goblok. Sementara saya punya kawan cerdas tapi tidak jujur Pak. Haji tahun 2015 ketemu kawan saya Madura. Orang Madura itu kan ngeyelan Pak, dan rata-rata Madura itu NU. Dan salah satu sifat orang NU itu ngerokok. Bahkan orang NU ngerokok saja pakai dalil ni'matul udud ba'da dahar, begitulah kira.
ngerokok kan. Kalau NU itu kan ngerokok makruh, Muhammadiyah haram. Tapi alhamdulillah walaupun saya kiai NU, saya nggak pernah ngerokok. Ibu-ibu kalau cari menantu seneng yang ngerokok apa enggak? Gus Miftah, Bu. Kenapa yang dipilih bukan perokok? Jelas paru-parunya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oh, noser. Yang paling gak enak itu ngerokok bahasa ngapak, Pak. Saya tahun 2007 diundang almarhum Ki Endo Susmono, Bupati Tegal, untuk ngaji di Tegal. Ditawarin ngerokok pakai bahasa ngapak, Pak. Enggak enak, Pak. Kiai ki ya kisuk-kisuk ngobori cocot. Ya Allah. Cocot diobori. Dengan Kiai Endo kan asik kubul. Luar biasa Kiai Endo kok dilawan. Bapak saya kan Kiai Endo ngerokok, sampingnya dokter. Dokternya bilang, Pak Kiai, kalau ngerokok terus nanti mati loh. Apa jawaban bapak saya? Ya kalau mati ya dihidupin lagi. Bapak saya kan perokok berat sudah sepuh. Ini loh Pak, ada peringatan pemerintah, rokok itu membunuhmu. Saya bilang begitu kan. Bapak saya bilang, kemarin saya dikasih anak saya Miftah, rokok itu membunuhmu. Saya baca. Begitu selesai membaca, langsung saya berhenti membaca. Tak pikir berhenti merokok, berhenti membaca. Karena ini susah. Allah mentakdir pengen membuat Kanjeng Nabi bahagia. Akrama nabiyahu, memuliakan Kanjeng Nabi. Dengan cara apa? Bil Isra wal Mi'raj. Bagaimana caranya? Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Keyword dari ayat ini apa? Masjid. Ternyata orang itu kalau punya masalah, pikniknya gak usah jauh-jauh, Bu. Masjid. Ini hari ini lucu ya, gara-gara corona apa-apa disuruh berhenti. Ini kalau Serang belum sih, kalau kota-kota lain sudah ada. Kerja dari rumah saja, nggak usah keluar rumah. Ini pemangku jabatan harusnya mikir ya, tidak semua rakyatmu itu ASN yang punya gaji bulanan. Betul nggak Bapak Ibu? Ada mereka yang bekerja hari itu habis dimakan hari itu. Kalau kemudian nggak boleh keluar dari rumah, dia mau makan apa? Kalau ASN mah enak, kerja nggak kerja dibayar. Orangnya juga datang ini. Hati-hati ya, saya selalu mengatakan begini, Pak Wakil Wali Kota mohon izin. Kalau Anda kerja 50%, kerja 100%, gajinya 100% itu normal, lumrah lah. Kerja full, gaji full. Kalau Anda kerja cuma 50%, gaji 100%, hati-hati. Kan kadang-kadang begini, kerja kayak gini aja dibayar, penuh, hati-hati. Yang 50% dari gajimu akan diambil oleh Allah dengan jalan yang tidak kamu sukai. Sakit lah, kecelakaan lah, suaminya selingkuh lah, tuh dengerin, hati-hati. Hati-hati. Kalau dia kerjanya cuma 50%, terima gajinya 100%. Kamu jangan pernah mengatakan kerja gini aja tidak tidur gaji sama kok. Hati-hati, hati-hati. Allah akan mengambil dengan jalan yang tidak kamu sukai. Anaknya nakal lah, narkoba, kenapa nggak makan gaji halal? Gajinya halal tapi kelakuanmu tidak halal. Tapi kalau Anda kerja 200% lebih dari job yang harus kamu kerjakan, gajimu cuma 100%, Anda jangan kecil hati. Allah punya mekanisme sendiri untuk ganti yang 100%. Apalagi kalau kerjamu diniati sebagai ibadah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kerjanya melebihi jobnya, jangan sambat. Allah yang akan kasih tambah rezekinya. Anda itu percaya dengan gaji tapi nggak percaya dengan rezeki. Padahal gaji dengan rezeki itu lebih banyak rezeki. Gaji itu bulanan, rezeki kapanpun bisa datang. Gaji karena bekerja, rezeki karena dekat dengan Allah yang Maha Kuasa. Orang lebih percaya dengan gaji daripada dengan rezeki. Banyak dikitnya gaji karena berapa lama dia bekerja, tapi banyak dikitnya rezeki apa? Karena kedekatan kita dengan Allah yang Maha Kuasa. Maka kalau Anda dikasih pekerjaan melebihi job deskmu, santai saja Pak, Allah yang akan ganti.
gajinya cuman itu tok 5 juta umpamanya, tetapi alhamdulillah ada saja sampingannya, ikut RCTI rombongan rombongan calok tanah Indonesia, laku ada yang Bimantara, Biro Maklar dan Perantara, kan banyak ASN ini kerjanya di PT Palu Gada, apa lu mau gua ada, orangnya juga datang ini Pak, duduk di depan Pak, berkumis Pak. Allah yang kasih. Makanya Banser kalau kamu menikah, saya belum punya gaji, santai lah, kamu punya rezeki. Saya dulu ditolak sama mertua saya gara-gara saya belum punya gaji. Oh, saya marah, calon mertua, dengerin telinganya. Saya bilang begitu Pak. Anda tahu, cecak itu harusnya protes sama Allah. Bagaimana tidak? Cecak gak punya sayap, sementara rezekinya nyamuk punya sayap Pak. Tapi mekanisme kekuasaan Allah, ternyata cecak yang mendatangi nyamuk atau nyamuk yang mendatangi cecak? Datang seekor nyamuk Pak. Yang datang itu nyamuknya, bukan cecaknya. Dia cari rezeki, alatnya cuma pakai lidah Pak. Begitu nyamuk datang, dup dup dup, hidup Pak gitu. Masa kita sebagai ASN mengeluh? Please deh, pekerjaan hari ini yang kamu keluhkan itu merupakan idaman banyak mahasiswa di luar sana, betul? Kemana kamu? Pergi gantian. Tapi ya itu Pak, kalau mata kerjanya di Maklar itu ya mata uang bayarnya Jepang Pak, yen. Yen laku ya makan, yen gak laku ya gak makan. Yen itu kalau Pak, kalau laku ya makan, gak masalah. Ini mohon maaf, kalau kita diuji oleh Allah dengan masalah, apa solusinya? Minal masjid ilal masjid. Makanya saya minta pemerintah Kota Serang, yuk bikin kebijakan bagaimana memakmurkan masjid. Di mana-mana orang mengeluh Pak Dewan, ini masjidnya sepi nggak makmur, tapi nggak ada kebijakan. Dan Anda sendiri yang merangkap sebagai takmir masjid, tolonglah kita buat masjid ini menyenangkan. Masjid itu zaman Kanjeng Nabi pusat ibadah, pusat edukasi, bahkan pusat rekreasi. Maka masjid ini kita manage dengan menyenangkan. Jangan kemudian orang masuk masjid itu boring, kebanyakan peraturan. Saya selesai pengajian jam 9 pagi di Jepara, jam 10 saya mampir masjid mau sholat duha, perut saya mules Pak, saya masuk toilet dikunci Pak. Saya ketemu dengan penjaga masjidnya, mohon maaf boleh nggak saya numpang ke toilet? Apa jawaban penjaga masjidnya? Mohon maaf Pak, masjidnya peraturan takmir, WC dibuka setiap jam 12 siang. Saya ke jam 10 Pak, masa suruh nahan 2 jam Pak? Apa nggak jebol ini? Ini kan nggak nalar. Maka kenapa pom bensin itu sekarang lebih ramai dibandingkan masjid? Karena pom bensin itu WC-nya 24 jam. Betul Bu? Orang bikin WC itu pahalanya lebih banyak daripada bikin masjid hari ini Pak. Kenapa? Orang masuk masjid nggak pernah betah, pengen cepat keluar. Kalau sudah di WC betahnya minta ampun Pak. Apalagi ibu-ibu di WC sambil lihat drama Korea. Itu sudah dibuka 24 jam. Lah nanti kalau habis ke WC nggak sholat Gus, Anda sudah berpahala menyelamatkan perut orang sakit. Kenapa Anda jadi takmir masjid malah kayak rentenir, banyak hitung-hitungan? Ini kendala Pak. Di mana-mana masjid dikunci dari luar kalau nggak jam sholat. Banyak orang-orang pengen sholat sunnah. Saya sering mendapati di kota-kota besar Pak, masjidnya dikunci. Sampai dulu tangga saya itu berantem, satu ormas rebutan masjid, yang satu membangun, yang satu memakmurkan, nggak terima, dikunci Pak. Akhirnya saya pengajian dari luar. Kenapa masjidnya dikunci? Katanya masjid itu Baitullah, rumahnya Allah. Kalau masjidnya dikunci dari luar kan kasihan Allah di dalam sendirian. Masuk masjid dikasih peraturan, peringatan keras biasanya. Awas, barang hilang bukan tanggungan takmir. Awas, hati-hati, banyak maling. Bagaimana orang mau sholat di masjid khusyuk? Belum sudah diancam kok. Awas sandal hilang. Allahu Akbar, mikir Pak dia. Gimana sandal gua tuh? Harusnya peraturan takmir diganti. Anda sholat, sandal hilang, diganti takmir. Keren, Pak. Orang sholat itu kan sebenarnya juga nggak mal-mal, paling swallow.
paling ATT awet tekan tuwa. Ya. Kalau memang banyak maling, buatin security. Kalau memang banyak maling, buatin lemari. Kan solusi, jangan ditakut-takuti, awas barang hilang diambil maling. Orang masuk nggak akan khusyuk. Peraturan-peraturan masjid yang tidak mutu, Pak ya. Masuk masjid lagi, apa tulisannya kadang-kadang? Anak kecil dilarang bermain di masjid. Anda salah. Hasan itu digendong oleh Kanjeng Nabi sholat, Allahu Akbar, di pundak beliau, Hasan Husain. Hari ini orang tua egois, Pak Wakil Wali Kota. Anak kecil dilarang main ke masjid, alasannya apa? Ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua. Anda perlu ingat orang tua. Kalau orang tua punya pemikiran, ramenya anak kecil ganggu khusyuknya orang tua, anak kecil juga punya pikiran, khusyuknya orang tua ganggu ramenya anak kecil. Anak rame itu kan lumrah, Pak. Bagi saya lebih baik rame di masjid daripada rame di rumah. Saya itu apal manakib, bisa albar janji, sholawatan, yasinan, bukan karena membaca, Pak, karena sering ikut bapak saya ke masjid. Bapak saya manakib, saya ikut, akhirnya saya tahu apa itu manakib. Bapak saya berjanjian, saya ikut, saya tahu albar janji. Bapak sholat, saya main beduk, dang deng. Akhirnya bapak saya jengkel, pukulnya disembunyiin. Bapak sujud, saya masuk sarungnya bapak. Wah. Begitu saya masuk sarungnya bapak, ketemu ini pukul beduknya. Kasihan anak-anak ini. Dibuatlah masjid yang menyenangkan untuk anak-anak muda umpamanya. Caranya bagaimana? Masjid pasang wifi. Kakak. Anak-anak jamaah masjid boleh untuk akses wifi, dikasih passwordnya. Salatnya apa? Ikut sholat berjamaah. Kan keren, Pak. Iya kan? Toh wifi gak mahal-mahal amat bayarnya. Tapi ini dalam rangka memakmurkan masjid. Kasih wifi. Anda mau dapat wifi, sholat dulu. Syaratnya apa? Tonton pengajian-pengajian yang bermutu. Ulama-ulama yang menenteramkan bangsa. Keren. Maka Pak Wakil Wali Kota, Pak Wali Kota, Anda jadi pemimpin di sini nggak lama, cuman 5, barangkali 10 tahun. Apa manfaatnya? Salah satunya masjid kita makmurkan, Pak. Bikin peraturan. Habis maghrib, warga Serang nggak ada yang menghidupkan TV. Semuanya ngaji yang beragama Islam. Keren, Pak. Tanda tangan, edaran Wali Kota. Keren, Pak. Ingat, jadi pejabat nggak lama, cuma 5-10 tahun. Itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Mudah-mudahan pemimpin sini selamatlah, amin. Kenapa sekarang begitu banyak pemimpin yang ditangkap sama KPK, Pak Wakil? Yang salah itu guru TK. Gara-gara masuk TK dikasih cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Pentingnya apa coba? Kancil Nyolong Timun diajarkan kepada anak-anak. Maka begitu gede gaweane maling kaya kancil. Serang harus selamat lah. Jangan sampai nanti dikatakan Banten ini adalah provinsi dengan gudang koruptor. Jangan. Harus selamat. Maka manfaatkan untuk kebijakan masjid. Masjid harus makmur. Semua takmir diundang. Bila perlu setahun sekali malam lebaran takmir masjid dikasih bingkisan sarung satu-satu. Keren, Pak. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Kiai langsung yes. Langsung ngerokok lagi. Sudah mulai ayem matinya. Kita punya masalah masjid, minta sama Allah. Hati-hati Bapak Ibu, terutama ibu-ibu. Kita punya medsos hari ini mengalahkan curhat kita kepada Allah. Yang seharusnya kita punya masalah minal masjid ilal masjid, kita datangi masjid. Punya masalah dengan suami harusnya ke masjid. Bapak-bapak punya masalah dengan istri, masjid. Ngapain? Tahajud. Masa ngeloni kentongan? Tahajud. Sekarang banyak orang curhat melalui HP, Pak, WA. Curhatlah sama Allah. Punya masalah dengan suami, nulis status WA. Ya Allah. Tuh, orangnya datang, Pak. Kalau Anda punya masalah kemudian ditulis status WA, itu sama halnya Anda mengumbar aib keluarga. Bapak Ibu ingat ya, surat Yasin ayat 64. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Saya waktu itu mikir, Pak, kenapa
ketika mulut dikunci tangan berbicara. Ternyata apa jawabannya? Saya dapat jawaban ini pulang pengajian dari Korea Selatan. Jawabannya apa? Karena orang banyak bermaksiat menggunakan tangannya Pak, jarinya. Ibu-ibu termasuk posting tentang suaminya melalui status WA di Instagram, di Facebook, itu aib Bu. Besok akan dihisap tangannya. Hari ini banyak orang mencela, membuli, mencaci maki menggunakan tangannya. Dan saya adalah orang yang paling sering dibully gara-gara saya berbicara Pancasila dan NKRI. Saya pernah satu postingan di komentar 15.000 komentar semuanya membuli saya Pak. Tapi saya tidak sakit hati. Yang membuli saya 15.000 komentar, yang memberikan like dan jempol 75.000. Oh, pertanyaan saya, kenapa jumlah like dan jempol lebih banyak daripada jumlah komen? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Oh, jadi kalau Pak Wali Kota dibully melalui medsos, santai Pak, rakyat lebih banyak yang mencintai Anda, gitu Pak. Tapi kalau jomblo ya beda. Kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah jumlah komen? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Jangan curhat melalui HP. Ibu-ibu punya Facebook boleh, tapi jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapatkan ridho Tuhanmu. Jangan sampai mendapatkan murka Tuhanmu. Ingat Bu, hari ini banyak orang di penjara gara-gara medsos, betul? Hati-hati, kita itu ngeri sekali. Suaminya jam 10 malam nggak pulang, nulis status di Facebook, aku kedinginan nih. Maksudnya apa? Dikomentari sama Banser, tak temenin Pak. Iya. Pak Wakil Wali Kota ikut komentar, cemungut. Kepala-kepala SKPD, kepala dinas langsung ikut komentar, WK. Ayo. Sudah jam setengah 12 maksudnya. Kita mau sholat Pak. Kalau punya masalah sebagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini, Allah sebagai solusinya. Maka apa kata Al-Quran? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baik penolong kita hanyalah Allah. Maka apapun masalah yang kemudian diberikan oleh Allah, kita harus yakin Allah tidak pernah memberikan masalah kecuali sudah menyertai dengan solusinya. Allah tidak mungkin memberikan soal jawaban kecuali sudah ada kecuali sudah ada jawabannya. Nggak mungkin Allah ngasih penyakit corona kalau Allah tidak memberikan obatnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidu dzalimina illa khusara. Jangan sampai kemudian kita perlu waspada dengan corona, tapi jangan parno, jangan panik. Dengan corona takut, meninggalkan sholat gak pernah takut. Dengar adzan malah susah. Allahu Akbar, adzan lagi. Kita itu seneng dengar adzan cuma sekali Pak. Kapan? Adzan maghrib bulan puasa. Itu pun bukan karena sholatnya, tapi karena berbukanya. Bila perlu maghrib ikut Surabaya, imsak ikut Medan, lama sekalian. Ya kalau memang kita takut dengan corona, berdoalah kepada Allah yang menciptakan corona. Berdoalah kepada Tuhannya corona. Siapa? Allah. Minta sama Allah, mudah-mudahan kota Serang dan Indonesia dijauhkan dari segala virus dan mara bahaya. Amin Allahumma amin. Saya ajak Bapak Ibu membaca sholawat Hasbi Robbi 3 kali, minta pertolongan sama Allah. Sholawat Hasbi Robbi ini saya populerkan karena dalam rangka apa? Supaya orang akidahnya benar, mintanya hanya kepada Allah. Hasbi Robbi Jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Maafi qalbi ghairullah, tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita baca bareng-bareng. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah. Mari. Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi
Muhammad sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bapak Ibu, akhirnya apapun masalah yang Allah berikan kepada kita hari ini, ingatlah, kenapa kaca mobil bagian depan itu pasti lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya adalah karena masa depan kita jauh lebih besar daripada masa lalu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.